Selamat datang. Nah, itu tadi sapaan khas dalam bahasa Melayu, bahasa yang akarnya itu ya dari kepulauan yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah provinsi yang isinya pulau-pulau kecil bisa jadi salah satu jawara ekonomi Indonesia? Yuk kita kupas semuanya. Oke, kita langsung tancap gas ya. Lihat deh angka ini, plus 55,7%. Ini bukan sembarang angka loh, ini adalah lonjakan investasi di Batam. Cuma dalam setengah tahun pertama 2024. Kalau dibandingin sama tahun lalu, gila kan? Ini tuh sinyal super jelas kalau Kepulauan Riau atau kita sebut aja Kepri lagi benar-benar jadi raksasa ekonomi baru. Nah, ini dia agenda kita. Kita bakal jalan-jalan virtual, ngeliat gimana sih provinsi kepulauan ini bisa jadi sekuat sekarang. Mulai dari lokasinya yang strategis banget, sampai keunikan budayanya yang, wah, beda dari yang lain. Yuk, kita mulai dari pertanyaan utamanya dulu. Apa sih rahasianya kok provinsi ini ekonominya bisa sekeren itu? Jawabannya itu ternyata ada di kombinasi maut antara geografi dan visi ke depan. Coba deh perhatiin. Ini yang bikin Kepri itu unik banget. 96% wilayahnya itu lautan, cuma 4% daratan. Tapi jangan salah, di 4% yang secuil itu, PDB per kapita sama indeks pembangunan manusianya termasuk yang paling tinggi se-Indonesia. Jauh banget bedanya sama Riau Daratan, provinsi induknya dulu. Loh kok bisa gitu? Nah, jawabannya mulai kelihatan di sini. Kuncinya ada di geografi. Kalian tahu kan kalau di properti itu yang paling penting apa? Lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, buat Kepulauan Riau, prinsip itu wah berlaku banget. Soalnya, 96% lautan tadi itu bukan sebarang lautan. Ini adalah perairan yang ada di Selat Malaka. Salah satu jalur kapal paling sibuk dan paling penting di seluruh dunia. Dari sinilah semua kekuatan strategis Kepri berasal. Coba kita bedah lagi ya. Kepri itu bertetangga langsung sama raksasa ekonomi kayak Singapura dan Malaysia. Plus, dia ada di jalur penghubung Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Kebayangkan, dari zaman dulu, ratusan tahun lalu, daerah ini udah jadi pusat dagang. Ini keuntungan yang luar biasa, nggak bisa dibikin-bikin. Oke, kita udah bahas lokasinya. Sekarang, kita geser sedikit dari di mana ke siapa. Kita coba gali lebih dalam soal sejarah dan budayanya, karena inilah yang ngebentuk Kepri jadi seperti sekarang. Percaya deh, Kepri itu bukan cuma soal duit dan pabrik, tapi juga soal warisan yang kaya banget. Lihat deh, lini masa ini. Ada beberapa tanggal kunci. Coba fokus ke 1824. Di sini ada perjanjian London yang jadi titik awal pemisahan politik antara kepulauan ini sama Johor di Malaysia. Terus kita lompat jauh ke 2002. Ini adalah tahun kelahiran Kepri modern, waktu mereka resmi pisah dari Provinsi Riau di daratan Sumatera. Kenapa? Biar bisa fokus penuh sama potensi lautnya yang luar biasa. Nah, ini dia poin yang penting banget. Warisan budaya Kepri itu dalam banget. Bahasa Melayu modern yang jadi cikal bakal bahasa Indonesia kita, itu lahir dan berkembang di sini. Artinya, akar identitas bangsa kita itu ada di kepulauan-kepulauan ini loh. Semua berkat tokoh-tokoh hebat kayak Raja Ali Haji, yang karyanya jadi fondasi bahasa kita semua. Oke, dari sejarah, sekarang kita loncat ke era modern. Kita akan lihat gimana sih kebijakan pemerintah benar-benar menyulap Batam dan pulau-pulau di sekitarnya jadi pusat industri dan investasi kayak yang kita lihat sekarang. Dan ini senjata utamanya, kawasan ekonomi khusus atau KEK. Gampangnya gini, KEK itu kayak zona bebas buat bisnis, aturannya dibikin lebih gampang, pajaknya dikasih insentif. Tujuannya jelas buat narik investasi asing sebanyak-banyaknya. Apalagi ini didukung kerjasama keren antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang namanya Sijori. Nah, ini dia hubungan saling menguntungkannya. Batam itu dari dulu sengaja dirancang buat jadi semacam Singapura versi Indonesia. Jadi, Batam nyediain lahan sama tenaga kerja, nah Singapura masukin investasi, teknologi, sama turisnya. Mereka berdua tumbuh bareng, saling untung, karena lokasinya yang nempel banget. Dan angkanya ngomong sendiri kan, trennya naik terus. Turis dari Singapura ini bikin Batam jadi magnet buat belanja dan liburan. Ya iyalah, dengan kurs dolar Singapura yang kuat, belanja di Batam itu rasanya kayak surga dunia buat mereka.
Eits, tapi jangan kira Kepri itu isinya cuma pabrik sama pelabuhan ya. Jauh dari itu. Yuk sekarang kita icip-icip jiwanya, budayanya yang sama kaya dan beragamnya, kayak lautan yang mengelilinginya. Ngomongin budaya, harus ngomongin makanan dong. Ini dia, nasi lemak khas Kepri. Yang bikin beda apa? Lauknya itu loh, pakai hasil laut lokal. Contohnya ikan tamban yang digoreng garing, renyah banget. Ini bener-bener cerminan kehidupan laut Kepri. Langsung di piring kita. Nah, kalau kalian benar-benar mau ngerasain Kepri yang otentik, kalian harus coba ini. Gonggong. Ini sejenis siput laut yang unik banget dan jadi makanan wajib di sana. Masaknya simpel aja, direbus, terus dicocol sambal. Wah, rasanya itu benar-benar Kepri banget. Dan makanan tadi cuma secuil contoh dari keragaman budayanya. Masyarakat di sini itu campuran dari banyak banget etnis. Ada suku Melayu dan orang laut yang asli, terus ada juga pendatang dari Jawa, Tionghoa, Batak, Minang. Semuanya kumpul di sini bawa budayanya masing-masing. Jadinya, ya, warna-warni dan dinamis banget. Oke, kita udah lihat semuanya nih, dari geografi, sejarah, ekonomi, sampai budayanya. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih yang bikin Kepri ini begitu spesial? Dan kira-kira apa tantangan selanjutnya buat mereka? Jadi inilah intinya. Suksesnya Kepri itu bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah gabungan dari 4 hal penting. Lokasi yang super strategis, sejarah dan budaya yang kaya, kebijakan ekonomi yang cerdas, dan masyarakatnya yang beragam dan dinamis. 4 pilar ini yang bikin Kepri jadi sekuat sekarang. Nah, saya tinggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Dengan pertumbuhan yang secepat ini dan tradisi yang begitu kaya, kira-kira apa sih yang harus jadi prioritas Kepri selanjutnya? Coba deh kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, absen juga dong, kalian nonton dari mana? Apalagi kalau ada yang dari Kepri, mana suaranya? Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa klik like. Kalau nggak suka, ya dislike aja nggak apa-apa. Tinggalin komen, dan yang paling penting subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa lagi!